Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan selanjutnya tentang dinamika partikel. Kita akan mempelajari gaya gesek hari ini. Nah, gaya gesek itu apa? Gaya gesek biasanya disimbolkan dalam huruf F kecil. Biasanya kan gaya yang kita kasih itu dituliskan sebagai F besar. Nah, misalnya ini ada suatu meja atau lantai nih. Lantai ini ada balok. Baloknya ini bisa lemari. Terus kita mau menarik atau mendorong, masih gaya dengan gaya tanda F. Nah, ternyata ketika kita mau menarik balok ini, ada suatu gaya yang menahan. Nah, gaya yang menahan dan berlawan arah dengan arah yang diberikan ini, misalnya kita memberikan gaya sebesar F ke arah kanan, dia muncul, dia ke arah kiri sana. Nah, misalnya kita mau nariknya ke arah kanan, nah ini gaya gesek ini dia akan ini arahnya ke misalnya F-nya ke kiri, dia gaya geseknya itu ke kanan, seperti itu. Dia akan selalu melawan dari gaya yang kita berikan. Nah, dia muncul karena dua benda itu bersentuhan. Ini ada balok dan ini lantai. Nah, pada gaya gesek itu ada dua gaya gesekan, gaya gesek statis, yang kedua adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini muncul ketika benda belum bergerak. Nah, bisa dilihat dari katanya sendiri statis. Dan yang kedua nanti kita akan belajar juga gaya gesek kinetis. Nah, ketika benda sudah mulai bergerak. Nah, gaya gesek statis sendiri disimbolkan sebagai Fs. Nah, dia dituliskan dalam bentuk pertidaksamaan seperti ini. Fs kurang atau sama dengan μs kalikan n. Fs sendiri adalah gaya gesek statis. Ingat, gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda masih diam. Nah, untuk yang ini, μs adalah koefisien gesekan statis. Nah, koefisien ini adalah konstanta. Dia hadir ketika benda belum bergerak. Ingat, dan ini adalah gaya normal. Dia yang ke arahnya ke atas. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya normal. Nah, kenapa dia dituliskan dalam suatu pertidaksamaan? Nah, karena ketika Fs itu, ketika benda itu diam, dia punya nilai Fs-nya itu kurang dari μs kalikan n. Nah, sedangkan gaya gesek statis maksimum adalah ambang batas ketika benda itu mulai akan bergerak. Dituliskan dalam μs kalikan n. Nah, selanjutnya ini adalah gaya gesek. Ini harusnya ada kayaknya ya, gaya gesek yang enggak apa, lanjutannya gaya gesek. Gaya gesek kinetis. Nah, ini gaya gesek yang muncul ketika benda sudah mulai bergerak. Nah, jadi n-nya ke arah sana, ini harusnya biar tidak bingung. N-nya itu bukan dari sini ya, sumbernya itu dari sini, dari perbatasan antara lantai ini, N-nya. Nah, sesaat kita biar nggak bisa diputih
Oke. Nah, gaya gesek kinetis ini terjadi ketika benda sudah mulai bergerak. Nah, dituliskan dalam FK, F kecil K. Hanya menunjukkan kinetis ini. Dan ini, nah tadi mu S untuk gaya gesekan kinetis. Nah, ini konstantanya ada, ini indeks K-nya. Dan dikalikan gaya normalnya. Nah, ini mu K-nya adalah koefisien gesekan statis. Ini dia adalah konstanta. Jadi, dia punya nilai tertentu. Dan ini N-nya adalah gaya normal. Nah, oke, ini sebenarnya kayak hukum Newton ini tidak perlu ditulis di sini nanti apa. Nah, ini macam-macam gaya gesek tadi. Nah, ini tadi ketika benda masih diam, seperti yang saya sebutkan tadi, ada gaya kita memberikan gaya menarik suatu benda, ini balok, ini lantai, dengan gaya F. Nah, karena ini benda ditaruh di atas lantai, dia punya berat, ini interface antara lantai ini dengan ini muncul gaya interaksi ini muncul gaya normal, dia harusnya pas di sini ya. Di lapisan ini antara balok dan lantainya ini, dan Fs juga muncul di sini. Nah, gaya gesek statis. Nah, ya, ini terjadi ketika benda diam. Nah, ini sumbu, ini ada suatu grafik menunjukkan di sini sumbu Y-nya adalah gaya gesek, dan ini adalah gaya yang kita berikan. Nah, di sini bahwa ditunjukkan bahwa ketika semakin besar gaya F yang dikasih, nilai F-nya juga semakin besar sampai pada titik. Nah, ini kan tadi Fs-nya itu adalah pertidaksamaan mana tadi ya? Yang ini. Sebentar, saya kopikan dulu. Nah, dari grafik ini yang bisa kita lihat ini adalah yang sumbu Y-nya adalah gaya gesek, sumbu X-nya adalah gaya yang kita berikan. Nah, bisa kita lihat semakin besar gaya yang kita berikan, itu semakin besar pula gaya yang melawan kita. Gaya gesek yang terjadi itu semakin besar. Nah, pada suatu titik maksimum, di sini adalah threshold. Threshold itu batas ambang batasnya di sini. Nah, nilai terbesar dari gaya gesek statis itu adalah mu 0s kalikan n. Jadi nilai tertingginya itu akan sama dengan ini, mu s kalikan n. Nah, ketika pada saat F-nya itu sama dengan ini, sedikit atau hampir sama dengan lebih besar, sedikit lebih besar dari ini, benda akan mulai bergerak. Nah, di fase ini di sini, dari ini ke sini, dari yang meningkat ini, gaya geseknya yang berlaku adalah gaya gesek statik. Nah, setelah benda bergerak, benda mulai bergerak di sini. Ya, yang terjadi adalah yang berlaku adalah gaya gesek kinetik. Nah, yang ini FK-nya. Nah, untuk FK itu dia bukan pertidaksamaan, tapi dia selalu sama dengan. Diperhatikan di sini, kalau yang Fs itu nilainya dia
ketika Fs-nya besar, dia juga ketika gaya yang diberikan itu makin besar, Fs-nya juga makin besar. Nah, untuk yang ini Fk itu selalu nilainya selalu sama, Fk mu k kalikan n. Di sini ketika pas dia konstan. Nah, kenapa dia bergerak? Karena nilai F-nya ini lebih besar. Nah, ini ketika F-nya lebih besar sedikit saja lebih besar daripada yang Fx max-nya ini, dia akan mulai bergerak. Nah, di sini sigma F-nya sama dengan 0. Nah, yang ini ketika di sini fasenya adalah sigma F M kalikan A. Oke, melanjutkan dengan contoh dengan gaya gesek. Di sini misalnya diketahui adalah massa dengan sebuah balok dengan massa 5 kg diletakkan pada suatu lantai, dikasih gaya F ke arah kanan, dia akan muncul gaya gesek ke arah kiri. Nah, dia otomatis gaya dia juga punya gaya berat. Nah, gaya beratnya dihitung. Oke. Gaya beratnya itu kan W M kali G. Nah, ini kan massanya 5. Terus G-nya 9,8. 9,8. Jadi, sebentar saya hitung dulu. 49 Newton. Nah, di sini berarti gaya normalnya ini yang ke arah sumbu Y-nya N kurangi W ini kan sama dengan 0, sehingga gaya normalnya sama dengan W 949 Newton juga. Oke. Nah, kita ingin tahu berapa besarnya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetiknya. Nah, kita pakai persamaan ini. Fs. Nah, seperti yang saya sebutkan, untuk yang statik itu dia ditulisnya dalam bentuk pertidaksamaan. Kurang atau sama dengan ms mu s kalikan ini Fn ini maksudnya n ya, sama dengan n. Fn ini juga sama dengan gaya normalnya. Nah, kita tinggal masukkan saja Fs kurang dari sama dengan, kita masukkan ini ms-nya diketahui 0,4 kalikan 49. Itu akan sama dengan 19,6 Newton. Nah, maaf, yang ditulis kurang atau sama dengan. Nah, untuk FK-nya, nah, dia dalam bentuk persamaan, bukan ketidaksamaan. Mu K, ini mu K kalikan gaya normalnya. Ini 0,2 kalikan 49, kalikan separuhnya itu 9,8 Newton. Ini jangan bingung ya, saya kalau suka yang titik itu maksudnya saya koma, soalnya di luar negeri itu biasanya tidak Indonesia pakai koma, tapi luar negeri pakai 9, ini maksudnya 9,8 Newton.
Nah, sama yang seperti ini. Nah, ini apa makna dari kurang dari ini? Kalau ini kan kita bisa memahaminya yang FK ini 9, Newton. Nah, misalnya kita ini yang FA ini yang ini kita biar nggak bingung, kita samakan saja dengan yang di ini. Terus ini yang FA yang gaya yang kita berikan. Ini kita berikan. Nah, yang kita buat tabel ini adalah Fs adalah gaya gesek statis, dan ini adalah Fk adalah gaya gesek kinetisnya. Nah, ini adalah yang kolom keempat adalah total gaya. Nah, kita berbicara yang pada sumbu X saja, yang arah horizontal sini. Karena gaya gesek dan gaya ini bekerjanya hanya pada arah garis horizontal atau di sumbu X. Nah, kita ngobrolnya. Nah, misalnya saya tidak memberikan apa-apa, gayanya saya kasih 0. Nah, ya otomatis ini Fs-nya itu juga 0. Nah, dia karena kurang dari sama dengan ini aja persamaannya. Kurang atau sama dengan mu s kalikan Fn-nya atau nn saja ya. Bentar, saya tutupin saja ini. Nanti bingung. Ini. Oke. MS kalikan gaya normal. Ini gaya normalnya yang ini ya. Nah, ketika nggak ada gaya, ya gaya gesekannya juga 0, karena bukan berarti 19,6. Ini adalah ambang batasnya. Ya, gaya geseknya juga 0. Dan FK-nya juga masih 0. Gaya totalnya ya juga 0 karena diam. Nah, ketika saya meningkatkan 10 Newton, gaya FA-nya ini saya kasih 10 Newton, Fs-nya tidak otomatis 19,6. Ingat lagi, ini kurang atau sama dengan. Jadi ini benda ini cukup memberikan gaya gesek saja 10 Newton saja. Ini otomatis karena benda Fk ini muncul ketika benda bergerak, masih 0. Nah, totalnya juga masih 0. Nah, 19 ketika 19 kayak kasih gaya Newton 19 Newton, Fs-nya juga ngasihnya nambahin benda itu melawan dengan gaya gesek lantai, dan ini memberikan ini gaya Newton sebesar 15 Newton. Dan Fk-nya karena belum bergerak juga ya masih 0 total. Nah, ini 19 kan tadi ambang batasnya ya. Ambang batas Fs statis maksimumnya adalah 19,6. Nah, ketika 19,6, nah total gayanya ini, gaya ini masih 0. Nah, karena 0, total gayanya 0, dia belum mulai bergerak, akan mulai bergerak. Nah, ketika saya memberikan gaya sebesar 20 Newton, ini kan sudah lebih besar daripada Fs-nya ini. Gaya ini lebih besar daripada gaya ini. Otomatis benda akan bergerak ke arah kanan. Nah, Fs-nya sekarang berubah jadi 0 gaya statiknya, dan berubah menjadi Fk. Nah, seperti yang saya sebutkan, ketika benda sudah mulai bergerak dan sudah bergerak, yang bekerja adalah gaya gesek kinetis ini, 9,8 ini yang dihitung ini 9,8, dan selisihnya positif. Nah, selisih kan ini yang ini ke arah kanan, sekarang gaya geseknya ke arah kiri. Nah, ini 20 kurangi 9,8, 10, ada 10 total gayanya 10,2 Newton ke arah kanan. Nah, misalnya 30, demikian gayanya lebih besar lagi daripada ambang batas ini, otomatis Fs-nya jadi 0. Yang
benda sudah mulai bergerak. Yang ada adalah Fk 9,8 Newton dan total gayanya adalah 20,2 Newton ke arah kanan, seperti itu.